Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung ketinggian maksimum dari pecahan suatu benda yang meledak. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi diketahui ada suatu benda bermassa 5 kg ditembakkan dari tanah dengan kecepatan awal V0 50 meter per second vertikal ke atas. Setelah bergerak 2 second, benda meledak menjadi dua pecahan P dan Q dengan massa masing-masing 2 kg dan 3 kg. Jika pecahan P memperoleh kecepatan 75 meter per second ke bawah dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, pertanyaannya tinggi maksimum yang dapat dicapai pecahan Q itu berapa meter? Oke Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini acuan kita ya. Diketahui di soal benda ditembakkan dari tanah. Jadi di sini ada benda memiliki kecepatan awal V0 sama dengan 50 meter per second. Benda ini bergerak ke atas. Lalu setelah 2 second kita perlu hitung kecepatannya berapa. Jadi ini tuliskan T sama dengan 2 second. Kita perlu hitung nilai V ini berapa. Nah untuk pergerakan awal ini Sobat 100 gunakan rumus pada bab gerak, khususnya pada gerak vertikal ke atas. Yang mana untuk menghitung V di sini Sobat 100 gunakan rumusnya adalah V sama dengan V0 min GT. Untuk nilai V0 sudah diketahui nilainya 50 meter per second, percepatan gravitasi bumi nilainya 10 meter per second kuadrat, waktunya adalah 2 second. Jadi kalau kita masukkan angka, kita tuliskan di baris berikutnya V sama dengan 50 kurang 10 kalikan 2. Kalau kita hitung 10 kali 2 hasilnya 20, sehingga V sama dengan 50 kurang 20, kita peroleh nilai V sama dengan 30 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kecepatan setelah benda bergerak 2 second, kemudian pada titik ini kita perlu ukur ketinggiannya dari tanah. Karena di soal ini nanti dihitung ketinggian maksimum yang dicapai pecahan Q. Jadi setelah 2 second kita hitung nilai Y ini berapa diukur dari tanah. Tetap untuk gerak vertikal ke atas ya. Yang mana untuk menghitung Y formulanya adalah Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Masukkan kecepatan awalnya 50 meter per second, waktunya 2 second. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, waktunya 2 second. Jadi kalau kita masukkan angka, kita tuliskan di baris berikutnya Y sama dengan 50 kali 2 dikurang setengah kali 10 kalikan 2 kuadrat. Oke, kita hitung sama-sama. 50 kali 2 hasilnya 100. Setengah kali 2 kuadrat itu menyisakan angka 2 saja ya. Kuadratnya ini coret dengan setengah. Kemudian 10 kali 2 hasilnya 20. Dengan demikian kita peroleh Y sama dengan 100 kurang 20. Diperoleh nilai Y sama dengan 80 meter. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini adalah kecepatan benda setelah bergerak 2 second dan ketinggian benda setelah bergerak 2 second. Nah kita lanjutkan perhitungannya ya. Ini belum selesai. Nah pada saat benda sudah bergerak 2 second, benda ini pecah jadi dua bagian ya. Bagian yang pertama ini bergerak ke bawah, yang mana massa mula-mulanya tadi adalah 5 kg. Nah pecahan yang lebih besar nilainya adalah 3 kg, adalah pecahan Q. Karena pecahan pertama itu bergerak ke bawah, maka pecahan Q ini berlawanan arah ya, bergeraknya ke atas. VQ aksen ini bergerak ke atas. Nah pecahan yang pertama ini adalah pecahan P, massanya adalah 2 kg, bergerak ke bawah, berarti VP aksen sama dengan negatif 75 meter per second. Nah kita perlu hitung nilai VQ aksen ini. Setelah pecah kecepatannya berapa? Oke, karena massa P sudah diketahui, kecepatan P juga sudah diketahui, maka untuk menghitung VQ aksen kita gunakan hukum kekekalan momentum. Yang mana sebelum pecah benda ini punya massa dan punya kecepatan ya, maka punya momentum. Terus setelah pecah jadi dua bagian, ada FP VP aksen, ada MQ VQ aksen. Jadi ini hukum kekekalan momentumnya adalah momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya adalah M kali V, momentum akhirnya adalah MP kalikan VP aksen ditambah MQ kalikan VQ aksen. Nah massa mula-mulanya adalah 5 kg, kecepatan setelah 2 second tadi adalah 30 meter per second. Untuk MP nilainya 2 kg, VP aksen
negatif 75 meter per second, MQ adalah 3 kg, VQ aksen kita cari. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 5 kali 30 sama dengan 2 kalikan negatif 75 ditambah 3 VQ aksen. Kita hitung sama-sama ya. 5 kali 30 hasilnya 150, 2 kalikan negatif 75 hasilnya adalah negatif 150, yang bentuk ini tetap 3 VQ aksen. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 150 sama dengan negatif 150 ditambah 3 VQ aksen. Yang negatif 150 pindah ruas jadi penjumlahan, 150 tambah 150 ketemu angkanya 300. Jadi 300 sama dengan 3 VQ aksen, atau VQ aksen itu sama dengan 300 dibagi 3. 300 dibagi 3 kita peroleh nilai VQ aksen sama dengan 100 meter per second. Ingat, 100 meter per second itu adalah di posisi ini ya, posisi 80 meter. Nah, pecahan Q ini tetap bergerak ke atas, maka pada saat tertentu itu sudah tidak bergerak lagi. Ini perlu kita hitung ketinggian maksimumnya, yang mana ketinggian maksimum ini sama dengan Y ditambah ketinggian H ini ya. Nah, bagaimana menghitung H ini atau penambahan ketinggian pecahan Q? Caranya tetap kita gunakan rumus pada bab gerak vertikal ke atas ya. Untuk menghitung ketinggian maksimum sudah tidak bergerak lagi, ini langsung pakai rumus cepatnya, yang mana nilai H itu sama dengan VQ aksen kuadrat dibagi 2G. Nah, masukkan kecepatan VQ aksen tadi 100 meter per second, kecepatan gravitasi bumi gunakan nilainya 10, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya nilai H sama dengan 100 kuadrat dibagi 2 kali 10. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 100 kuadrat adalah 10.000, 10.000 dibagi 10 ketemu 1000, 1000 dibagi 2 ketemu 500. Jadi nilai H sama dengan 500 meter. Maka bisa langsung kita hitung ya, tinggi maksimum yang dicapai pecahan Q itu nilai HQ sama dengan H ditambah Y. Nilai H 500 meter, nilai Y 80 meter. Sehingga HQ sama dengan 500 tambah 80. Diperoleh ketinggian maksimum pecahan Q adalah 580 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi perhatikan baik-baik penyelesaiannya, ini lumayan panjang. Ada beberapa step perhitungan. Rata-rata menggunakan rumus pada bab gerak. Untuk bab momentum kita hanya pakai hukum kekekalan momentum ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kondisi pertama, benda ini dari tanah bergerak 2 second. Nah, pada kondisi pertama ini Sobat 100 perlu hitung kecepatan benda setelah 2 second pakai rumus gerak vertikal ke atas, yang mana V sama dengan V0 min GT. Masukkan angka ketemu V, ini baru kecepatannya. Nah, di saat benda sudah bergerak 2 second ini perlu dihitung juga ketinggiannya. Kembali gunakan rumus gerak vertikal ke atas untuk menghitung ketinggian. Formulanya adalah Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Masukkan angka ketemu nilai Y. Nah, berikutnya step yang ketiga Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum. Karena setelah bergerak 2 second benda ini meledak jadi 2 bagian. Nah, dari ilustrasi gambar, bagian yang pertama pecahan P itu bergerak ke bawah, disimbolkan VP aksen. Nah, pecahan yang kedua massa Q berarti berlawanan arah ya, bergeraknya ke atas, memiliki kecepatan VQ aksen. Sehingga untuk menyelesaikannya dari hukum kekekalan momentum, momentum awal sama dengan momentum akhir. Untuk momentum awal itu adalah massa benda kalikan kecepatan setelah 2 second. Untuk momentum akhirnya adalah MP kalikan VP aksen ditambah MQ kalikan VQ aksen. Masukkan angka-angka yang terlibat di sini. Sobat 100 lakukan perhitungan ketemu VQ aksen. Nah, setelah Sobat 100 dapatkan nilai VQ aksen ini, berikutnya Sobat 100 perlu hitung pecahan Q ini bergerak lagi ke atas sampai ketinggian berapa. Nah, sampai ketinggian berapa ini di saat titik maksimumnya pecahan Q kan sudah tidak bergerak lagi. Jadi untuk menghitung ketinggian maksimum pakai rumus ini ya. H sama dengan VQ aksen kuadrat dibagi dengan 2G. Masukkan nilai VQ aksen, masukkan percepatan gravitasi nilainya 10, lakukan perhitungan ketemu nilai H. Nah, untuk ketinggian maksimum pecahan Q adalah penjumlahan dari nilai H ini ditambah nilai Y. Jadi ini tinggal dijumlahkan saja, nanti ketemu ya. Pecahan Q ketinggian maksimumnya adalah sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari
video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.